Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah virus corona jenis baru atau yang disingkat COVID-19. Akibat wabah tersebut, ya tahu sendiri kan guys, statusnya sekarang sudah menjadi pandemi dan di beberapa negara juga sudah menerapkan lockdown. Nah, jauh sebelum virus COVID-19 ada, ternyata kawan-kawan kita yang tinggal di Bikini Bottom juga pernah mengalami nasib yang serupa loh guys, yaitu terjangkit wabah virus mematikan. Mau tahu wabah penyakit apa saja yang pernah menyerang Bikini Bottom? Oke, dan berikut ini adalah rangkuman SpongeBobpedia mengenai 5 wabah mengerikan yang pernah menyerang Bikini Bottom. Guys, kalian masih ingat kan dengan film terbaru SpongeBob yang berjudul Sponge on the Run? Nah, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, kabarnya film tersebut diundur jadwal penayangannya yang seharusnya dijadwalkan rilis pada bulan Mei ini diubah menjadi tanggal 7 Agustus nanti. Admin yakin kalian pastinya fans setia SpongeBob kan, dan gak mau ketinggalan menyaksikan film tersebut. Nah, untuk menjadi pengingat jadwal perilisan film terbaru SpongeBob, admin punya solusinya nih guys, yaitu dengan menginstal aplikasi Memory Timer. Memory Timer merupakan aplikasi pengingat jadwal maupun agenda terpenting kita dengan pengoperasian yang sangat praktis dan memiliki berbagai fitur yang menarik pastinya. Oke guys, karena kita ingin mengetahui waktu berapa hari lagi sih perilisan jadwal film terbaru SpongeBob, nah langsung saja kita praktekkan di aplikasi Memory Timer ini. Langkah awalnya kalian perlu membuka aplikasi Memory Timer, lalu habis itu klik ikon tambah pengingat yang berwarna merah ini ya. Nah, selanjutnya tinggal masukkan nama acaranya. Di sini admin menulis SpongeBob Movie Sponge on the Run. Karena ini merupakan sebuah jadwal perilisan film, maka untuk bagian kategori, pilih saja kategori hiburan ya guys. Lalu hal terpenting selanjutnya adalah mengatur tanggal. Kita atur sesuai jadwal perilisan film terbaru SpongeBob, yaitu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020. Kalian juga bisa memilih untuk pengingatnya nih, mau diingatkan dalam berapa menit atau hari lagi. Kalau admin di sini memilih sebelum 5 menit saja deh. Oh iya, kalian juga bisa memilih tampilan wallpaper di jadwal pengingatmu, mau memakai foto seperti apa. Kalau admin sih pastinya sesuai ya guys dengan poster film Sponge on the Run. Nah, terakhir tinggal menentukan ringtone alarmnya nih, mau berbunyi seperti apa. Kalau yang ini sih bebas banget ya guys, terah kalian. Tapi di sini admin memilih ringtone games. Selanjutnya tinggal klik tombol selesai deh yang ada di pojok kanan atas. Oke, sekarang tinggal kita cek jadwalnya ya guys. Tuh kan keren banget, otomatis waktu jadwal perilisan film Sponge on the Run dihitung mundur oleh aplikasi Memory Timer. Oh iya, selain itu kamu juga bisa menambahkan catatan khusus pada jadwal yang sebelumnya telah kamu buat. Langkah menambahkannya, kalian cukup mengklik ikon tambah pada jadwal yang ingin kamu tulis catatannya. Dan jika kalian ingin temanmu juga mengetahui jadwal apa yang sedang kamu tunggu, maka tinggal share saja deh jadwal tersebut ke sosial mediamu. Selain itu, Memory Timer juga menghadirkan fitur penambah widget yang bisa menambahkan jadwal pengingat ke layar desktopmu. Lalu ada juga nih fitur kalender lokal dan rekomendasi yang masing-masing fungsinya bisa mengimportkan jadwal maupun agenda penting agar tidak terlewatkan. Dan keunggulan lainnya, ternyata kamu juga bisa loh guys membagikan jadwal penting tersebut ke akun sosial mediamu. Gimana? Keren kan guys aplikasi ini? Dengan memakai aplikasi Memory Timer, admin jamin deh, segala jadwal acara yang sudah kalian schedulekan bisa termanajemen secara rapih. So, buruan download ya aplikasi Memory Timer di perangkat Android maupun iOS-mu. Link downloadnya ada di deskripsi. 5. Penyakit bodoh Patrick. Wabah ini muncul di episode Salsa Imbecilicus yang berawal dari niat licik plankton dalam meracik makanan cam menggunakan sampel DNA Patrick. Tanpa ia ketahui, ternyata cam buatannya tersebut mengandung efek samping yang membuat orang yang mencicipinya menjadi bodoh layaknya Patrick. Penularan dari penyakit bodoh Patrick ini bermula ketika asap makanan cam yang dimasak oleh plankton tersebut menyatu dengan awan dan menghujani seluruh kota Bikini Bottom. Akibatnya membuat seluruh warga Bikini Bottom mendadak berperilaku bodoh. Dan kalau admin boleh tambahkan, sepertinya tingkah mereka lebih bodoh melebihi Patrick deh. Karena hal tersebutlah akhirnya Sandy dan Karen harus turun tangan dalam menanggulangi wabah ini dengan mendirikan Universitas Bikini Bottom. Tujuan mereka mendirikan Universitas Bikini Bottom agar membuat warga Bikini Bottom yang terjangkit virus bodoh ini bisa sembuh dan pintar seperti semula.
Oh iya, by the way, karakter yang tidak terinfeksi virus bodoh ini hanyalah Sandy dan Karen saja loh guys. Sebab kan Sandy memakai kostum yang safety berserta helm, sedangkan Karen adalah perangkat elektronik. Cukup masuk akal juga ya. 4. Penyakit monster Krabby Patty. Kalian pernah ngebayangin gak guys ketika memakan suatu makanan, lalu tiba-tiba wujud fisik kalian berubah seperti layaknya monster yang mengerikan? Ya, hal seperti itulah yang dialami oleh para warga Bikini Bottom ketika pada episode Krabby Patty Creature Feature. Bermula dari eksperimen Sandy dalam menciptakan suatu menu baru Krabby Patty menggunakan bahan kimia, berujung dengan malapetaka yang menimpa seluruh pelanggan Krusty Krab saat mencicipi Krabby Patty kimia tersebut. Sebab efek dari hidangan si Krabby Patty ini membuat si pemakannya seketika berubah menjadi sosok monster Krabby Patty yang amat mengerikan. Kalau dilihat-lihat juga kayaknya para monster Krabby Patty ini diibaratkan sebagai zombie yang sangat haus akan memangsa setiap korban baru di sekitarnya. Lalu media penularan dari wabah penyakit monster Krabby Patty ini ditularkan melalui sentuhan organ tubuh si penderita penyakit tersebut dengan korban di sekitarnya. Untungnya di ending episode, SpongeBob mengetahui cara menyembuhkan wabah penyakit ini, yaitu dengan memberikan daging cam mentah kepada warga Bikini Bottom yang menjadi monster Krabby Patty. Oh iya, by the way, korban yang selamat dari insiden mengerikan ini hanyalah SpongeBob seorang, karena ia sama sekali belum mencicipi hidangan si Krabby Patty sebelumnya. Well, sebenarnya admin juga masih bingung nih guys, kenapa daging cam yang notabene adalah umpan pancing di kehidupan nyata tetapi bisa menyembuhkan penyakit monster Krabby Patty. Atau mungkin daging cam ini berperan sebagai penawar kali ya. 3. Penyakit Kelp Sack. Kelp Sack merupakan minuman jus rumput laut yang muncul di episode Best Frenemies. Di awal kemunculannya, minuman ini sangat digemari oleh para warga Bikini Bottom dan beberapa pelanggan yang makan di restoran Krusty Krab. Namun siapa sangka, di balik minuman tersebut ternyata terdapat senyawa radioaktif yang dapat membuat orang yang meminumnya ditumbuhi bulu lebat berwarna hijau di sekujur tubuhnya. Dalam episode Best Frenemies, baru ada 3 korban yang terinfeksi penyakit Kelp Sack ini. Korban tersebut adalah SpongeBob, Tuan Crab, dan Plankton yang terungkap di ending episode. Akibat adanya korban dari minuman Kelp Sack, membuat seluruh restoran Kelp Sack yang ada di Bikini Bottom ditutup dan disegel secara paksa oleh petugas kesehatan yang memakai pakaian APD. Lalu terlihat juga petugas kesehatan tersebut sedang menyedot komposisi bahan baku dari minuman Kelp Sack yang berbahaya itu. 2. Penyakit jamur gatal. Parasit yang menyerupai lumut ini muncul dalam episode Fungus Among Us, yang bermula ketika SpongeBob ingin memberi makan kepada Gary. Namun secara mentah-mentah Gary menolak makanan pemberian SpongeBob tersebut dan lebih tertarik untuk menyantap jamur berwarna hijau yang terdapat di sela-sela kamar tidur SpongeBob. Mengetahui hal tersebut, SpongeBob pun tidak tinggal diam dan langsung bergegas untuk segera membersihkan sisa jamur yang ingin Gary makan itu. Namun siapa sangka, niat baik SpongeBob yang ingin membersihkan jamur itu malah berujung dengan terinfeksi dirinya. Sebab media penularan dari parasit ini melalui percikan bakteri yang menempel di tubuh calon korban. Efek samping dari korban yang menderita penyakit ini pun bukan main rasanya guys. Si korban tersebut mengalami rasa gatal yang teramat sangat. Akibat menjadi orang pertama yang menderita penyakit ini, membuat SpongeBob yang sedang bekerja di Krusty Krab harus dijemput secara paksa oleh aparat militer. Dan dirinya pun digiring masuk ke dalam sebuah kandang yang diangkut oleh helikopter. Sesampainya di rumah, SpongeBob pun dibuat terkejut oleh para petugas kesehatan yang memakai baju APD di dalam rumahnya. Dan seluruh perabotan yang ada di rumah SpongeBob pun tampaknya sedang disterilkan. Bahkan SpongeBob dan juga Gary harus berada di dalam inkubator dalam upaya menghilangkan parasit jamur ini. Wah, gila bener ya guys penyakit ini. Gak kebayang deh bila parasit ini sampai menginfeksi tubuh manusia. Untungnya setelah admin telusuri mendalam tentang penyakit ini, ternyata penyakit ini memang benar-benar ada di dunia nyata loh guys. Nama dari parasit yang menginfeksi SpongeBob ini bernama Itch. Dalam bahasa ilmiahnya adalah Ichthyopilus multifilus. Pada umumnya parasit jenis ini menempel di bagian tubuh ikan, lalu menghasilkan bercak berwarna putih di sekujur tubuh ikan yang terinfeksinya. Admin belum mengetahui secara detail nih guys, seperti apa kondisi ikan yang menderita penyakit ini jika parasitnya tidak segera dibuang. Namun berdasarkan upaya penyembuhan penyakit ini, ternyata gampang juga loh guys langkah-langkahnya. Hal yang utama adalah rutin mengganti air akuarium dan mengatur temperaturnya dalam suhu yang stabil. Tetapi pada kartun SpongeBob penyembuhan dari jamur parasit ini malah dimakan oleh Gary ya. Sebenarnya ini juga masih menjadi misteri nih guys. Apakah dalam kehidupan nyata, siput juga bisa menyembuhkan parasit ini? 1. Penyakit siput gila. Penyakit ini sempat menggemparkan Bikini Bottom dalam episode Once Bitten, yang bermula dari gigitan yang dilakukan oleh Gary kepada Squidward, berujung pada mengamuknya Gary dan mengacaukan seisi kota dengan menyerang siapapun yang melihatnya.
Efek dari korban yang terkena gigitan Gary membuat mereka kehilangan kesadaran dan berperilaku aneh layaknya zombie. Namun menurut Patrick, gejala ketika seseorang terinfeksi penyakit siput gila adalah warna matanya yang berubah menjadi merah dan tumbuh kuku panjang di bagian jari kakinya. Efek dari penyakit siput gila tersebut membuat seluruh warga Bikini Bottom panik ketakutan dan mereka pun berhamburan mencari tempat perlindungan yang aman dari kedatangan Gary. Nah, tempat yang mereka tuju ini salah satunya adalah Krusty Krab. Di tengah-tengah kepanikan yang melanda para warga Bikini Bottom tersebut, akhirnya muncul karakter bernama Dr. Gil Gilliam yang memberitahukan bahwa penyakit siput gila itu sebenarnya tidak ada. Dan penyebab dari Gary yang mengamuk tidak jelas tersebut adalah karena pagar kayu Squidward yang menancap di tubuhnya. Tetapi berdasarkan keterangan fandom pada wiki SpongeBob, menjelaskan bahwa ternyata penyakit siput gila ini merupakan parodi dari penyakit sapi gila dalam kehidupan nyata. Nah, berbeda dari penyakit siput gila, pada penyakit sapi gila ini sama sekali tidak menular ke korban lain di sekitarnya. Penyakit ini berupa gejala infeksi prion pada sistem saraf sapi, yang membuat sapi dengan penyakit ini mengalami gangguan psikologis dan berperilaku agresif. Namun anehnya, banyak juga nih para fans SpongeBob yang masih penasaran dan ingin tahu apakah penyakit siput gila itu ada di kehidupan nyata atau tidak. Nih, contohnya seperti user yang bernama SquarePants ini. Ia menanyakan langsung kepada dokter tentang penyakit siput gila. Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan tentang 5 wabah mengerikan yang pernah menyerang Bikini Bottom. Sebenarnya ada satu penyakit lagi nih guys yang juga pernah meneror Bikini Bottom. Namun sayangnya penyakit tersebut adalah keracunan massal yang muncul pada episode Cuddle E-Hugs, di mana setiap orang yang mencicipi Krabby Patty busuk pemberian SpongeBob bisa melihat wujud dari teman hamster yang SpongeBob imajinasikan. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai pembahasan di video ini, mohon koreksinya ya guys. Atau kalian barangkali juga mau menambahkan penyakit apa saja yang pernah menyerang Bikini Bottom selain penyakit yang sudah admin beritahukan sebelumnya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan menyantumkan hashtag tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.